Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang menyusun persiapan kegiatan public speaking menggunakan metode ekstemporan dan manuskrip. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sedri Pratama dengan NPM 2150302 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esa Kaisar dengan NPM 215030014. Dan nama saya Dimas Adi Santoso dengan NPM 215030018. Ya, untuk metode yang pertama itu adalah metode ekstemporan. Perlu kita ketahui, dalam metode ekstemporan ini biasanya dipakai oleh orang yang berpublic speaking yang sudah ahli ataupun sudah berpengalaman. Perlu kita tahu juga di sini tujuan dari metode ekstemporan di sini biasanya tujuan untuk mempresentasikan suatu produk ataupun bersosialisasi. Di sini juga dalam penerapannya pelaku public speaking biasanya mengedepankan kedisiplinan. Karena dalam metode ekstemporan ini ia sudah menuliskan poin-poin penting yang perlu disampaikan, dan agar pidato yang dia sampaikan pun berjalan secara singkat tetapi dengan penyampaian yang bisa disampaikan secara rinci. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan dalam metode ekstemporan. Yang pertama itu adalah persiapan fisik. Persiapan fisik di sini kita sebagai public speaking harus bisa mempersiapkan kondisi kesehatan kita agar ketika kita berpublic speaking ataupun kita berbicara di depan orang banyak, kita dalam kondisi prima. Yang kedua ada persiapan mental. Persiapan mental di sini kita sebagai public speaking harus bisa mempersiapkan materi ataupun mempersiapkan mental kita agar kita ketika berbicara di depan umum itu tidak ragu-ragu ataupun gugup. Yang ketiga ada persiapan materi. Tentunya dalam persiapan materi di sini sangat berpengaruh dalam public speaking, karena kita dalam berpidato harus bisa mempunyai materi sendiri agar materi yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Berikut adalah contoh dari pidato metode ekstemporan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto yang saya hormati, dan kepada kepala maupun wakil kepala sekolah SMP negeri maupun swasta Kabupaten Kota Mojokerto yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat diberikan kesehatan serta hidayah sehingga kita dapat bertemu pada acara pagi hari ini. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang malasnya belajar anak-anak. Para pelajar lebih memilih bermalas-malasan daripada bekerja keras. Hal itu sudah menunjukkan seberapa banyak pemuda dan pemudi yang bisa merusak bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Contoh nyata dari bermalas-malasan tersebut adalah mencontek. Banyak orang yang menganggap mencontek adalah hal yang biasa dan sudah lumrah untuk dilakukan. Padahal hal itu bisa sangat fatal di masa depan bangsa kita. Selanjutnya di sini ada metode manuskrip. Metode manuskrip adalah metode pidato yang membaca teks naskah secara penuh dari awal hingga akhir. Metode ini sangat mudah bagi pemula sebab public speaker hanya perlu membaca teks yang sudah lebih dahulu ditulis atau dipersiapkan. Nah, metode ini tinggal membacakan kata demi kata, kalimat demi kalimat, persis yang tertulis dalam naskah tersebut. Namun meski hanya membaca, ada hal-hal yang perlu dipelajari dari metode ini, seperti intonasi, penekanan pada kata tertentu, dan mengatur jedanya berbicara. Tanpa memahami dan menggunakan unsur itu, yang ditampilkan public speaker akan terlihat datar, seperti gaya bicara robot yang tanpa intonasi dan ekspresi. Teknik pidato ini biasanya dipakai di acara-acara resmi seperti pidato kenegaraan, pidato peringatan Hari Besar Nasional. Nah, selanjutnya di sini ada ciri pidato manuskrip. Mungkin banyak orang yang sebagian yang bingung gitu membedakan metode manuskrip dengan metode
beberapa ciri dari metode manuskrip. Yang pertama, orang yang berpidato dari naskah dari awal hingga yang membaca naskah dari awal hingga akhir. Yang kedua, berisi bukan hanya mengenai kerangka pidato, akan tetapi keseluruhan teks dari naskah tersebut. Nah, yang ketiga, umumnya pidato yang melaporkan sesuatu secara detail, atau sesuai faktanya gitu. Yang keempat, ini pidato yang tidak membutuhkan improvisasi. Nah, yang terakhir, cenderung dilaksanakan di acara-acara formal gitu. Nah, di sini ada teknik manuskrip ya. Kembali seperti beberapa penjelasan sebelumnya, teknik manuskrip adalah menggunakan naskah atau membaca isi naskah yang sudah ditulis di selembar kertas. Orang yang mendapatkan mandat untuk berpidato akan membacakan naskah dari awal dia membaca hingga akhir isi pidato tersebut. Baik pemula maupun profesional sah-sah saja menggunakan teknik ini. Mereka hanya perlu memahami kapan seharusnya jeda, bagaimana intonasi dalam penyampaian serta mengatur penekanan di bagian pesan. Bukan berarti dalam metode ini orang yang menyampaikan pidato tidak perlu melakukan latihan, mereka tidak perlu melakukannya agar memahami isi dari pidato tersebut. Nah, umumnya kesalahan dalam membaca dan menggunakan istilah asing atau kesalahan titik koma dalam ejaan dapat membuat seorang pendengar merasa bingung. Nah, karena kalau intonasi sudah jelas, penjelasan pelafalan sudah jelas, kalau titik komanya tidak ada, si pendengar akan merasa bingung. Inilah hal yang perlu kita hindari. Nah, sejago-jagonya atau seprofesionalnya orang berpidato, tetap saja sebelum mereka menampilkan atau berbicara di depan orang banyak, mereka perlu latihan terlebih dahulu. Sudah membaca teknik manuskrip dan sekarang kita lihat contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Mejayan, yang kami hormati Bapak Ketua dan Pengurus Komite SMA Negeri 1 Mejayan, yang kami hormati Bapak Muspika Mejayan dan jajarannya, yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Mejayan, yang kami hormati Bapak Ibu undangan, serta teman-teman kelas 12 dan adik-adik kelas 10 dan kelas 11 yang saya banggakan. Dan setelah tadi kami memaparkan materi, izinkan kami untuk membacakan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah metode eksemporan digunakan oleh pembicara berpengalaman yang memiliki outline pidato sebelumnya. Keunggulannya adalah interaksi baik dengan audiens. Namun memerlukan disiplin untuk mengikuti outline persiapannya, meliputi persiapan fisik, mental, dan materi. Sedangkan metode manuskrip melibatkan membaca naskah secara langsung, cocok untuk pidato resmi. Persiapannya meliputi memahami intonasi, penekanan, dan jeda. Meskipun tampak formal, teknik ini juga membutuhkan latihan agar terhindar dari kesalahan dalam membaca. Yang terakhir, penting untuk memilih metode sesuai konteks dan tujuan pidato. Metode eksemporan menekankan interaksi dengan audiens, sedangkan metode manuskrip menawarkan keakuratan dan rapi dalam penyampaian. Mungkin sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan apabila teman-teman ingin bertanya silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Kami dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai